Bila hati bicara, suhu bunga bermekara, dan cinta pun mengalir bagai harum dupa. Halo Mas Gio. Mas Gio, apa kabar? Halo, apa kabar? Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Salam Dharma dari kami, Namo, Namo Buddhaya. Sudah lama tak jumpa sama Mas Gio. Ya. Mas Gio masih ingat saya? Masih. Ya, kita pernah ketemu tahun 2019 itu waktu pelatihan feeder, aplikasi feeder Pedidikti waktu itu sama Pak Kadek, sama Bu Ali juga, Bu Wina, dan kita itu sempat mampir ke wiharanya Bante Asin Keminda begitu. Ya Mas Gio, saya ingat Mas Mugio, tapi Mas Mugio nggak ingat saya. Oke, jadi kita dari sahabat Kepo Alumni, kita hari ini kedatangan Mas Gio yang merupakan salah satu alumni di angkatan yang pertama. Betul ya Mas Gio ya? Oh iya. Mas Gio bisa diceritakan nggak itu awal-awal angkatan pertama itu seperti apa gitu? Dan dapat dari mana informasi? Dan dapat dari mana sih sebenarnya dulu Mas Gio informasi kok bisa dapat di STABK gitu kan? Kalau awal itu kan angkatan pertama berarti kan belum ada publikasi semasif pada saat ini kan harusnya. Iya, dulu itu saya diberi informasi sama almarhum Bapak Irwanto. Itu satu kampung dengan saya. Nah, beliaunya itu diberi informasi juga dari Bante Joti pada waktu itu. Terus akhirnya saya tiba-tiba berminat gitu aja untuk datang ke Malang pada waktu itu. Saya dengan adik saya. Jadi berdua gitu ya Mas Gio ya? Ya, adik ponakan. Oh, dulu gambarannya gimana? Sebelum iya, bangunannya atau seperti apa? Mungkin waktu awal-awal bisa mungkin Mas Gio bisa dideskripsikan ya. Maksudnya singkat aja, nggak usah ini, Mas. Oke. Kalau ingat dulu itu kemudian melihat yang sekarang itu kadang bingung. Bingung. Kenapa bingungnya, Mas? Pertama itu dari bangunannya sudah jelas di sana. Sudah punya bangunan sendiri untuk kampusnya. Kalau dulu kita itu menyesuaikan untuk tempat perkuliahan. Oh begitu. Menyesuaikan itu ya di mana ada tempat yang kosong. Karena kelasnya dulu itu cuma ada satu yang sekarang menjadi seperti toko itu yang ada di depan samping pos satpam itu. Oh bursa ya. Bursa. Nah, di tempat bursa itu jadi gonta-ganti waktu gitu, kadang yang semester 1, yang semester 3, yang semester 5, atau yang 2, yang 4. Nah seperti itu, kadang di dapur yang sekarang menjadi tempat makan Bante itu. Oh iya. Sambil makan berarti. Sambil makan ya Mas. Kandang juga gitu. Ya menyesuaikan aja di mana ada yang kosong karena bebarengan. Iya. Berarti sesuai dengan ceritanya Pak Supar berarti pertama kali kuliah di STAB. Iya. Gitu yang ya? katanya mahasiswa ikut membantu pembangunan gedung STAB ya. Ini benar. Iya. Nah, sekarang sudah bangunannya sudah luar biasa. Jadi ya ketika saya datang pertama melihat bangunan seperti itu yang luar biasa sekali. Karena waktu itu tahun 2007 itu saya pergi dari Batu itu bangunan sudah dimulai. Tapi peletakan batu pertamanya itu bareng dengan peresmian Swedagon Pagoda ya? Swedagon Pagoda. Iya, tahun 2000 itu ya. Ya. Iya betul.
Bisa diceritakan dulu aktivitas di kampusnya sebagai mahasiswa bagaimana, dan Bagaimana? seperti apa dan apa yang dilakukan dulu? Ya silakan, monggo. Asik ya, enak dulu ya, karena dulu kan belum mengenal gadget kan, Iya, belum betul ada betul. HP gitu. Mm-mm. Jadi kita masih kebersamaan nih, kepedulian nih sesama teman, fokus di dalam sebuah perkuliahan itu utama bagi kami pada waktu itu, karena kesibukan kami hanya arahnya memang waktu itu memang untuk belajar kan, seperti itu. Kalau misalkan baca atau pengen pengetahuan lain ya kita datang di perpus ataupun dibeli buku di Luak pada waktu itu. Lewak ya. Siap. Di apa Pasar Wilis ya? Ya di Bener. ya di Malang ada kayaknya begitu. Ya Salah begitu. satunya saya beli buku di sana. Wow, sudah saking lamanya itu nggak kesini. Kapan nih kesini? Kapan Berarti. kesini Mas Gio? Kemarin ke sana tapi cuma sebentar aja. Oh, Wah, siap. oke. Oh ya Mas Gio kan apa namanya sekarang menjadi dosen di Raden Wijaya. Raden Wijaya. Dan itu sudah PNS ya Mas Gio ya. Ya, saya nggak PNS. Oh, belum. Itu bisa diceritakan nggak kok bisa jadi dosen di sana? Mungkin teman-teman sahabat Kepo alumni ada yang mungkin bisa diberitahukan apa Dan ya? apakah dulu punya bayangan jadi punya dosen? bayangan jadi dosen atau bagaimana gambarannya begitu? Kan ya Iya. perjuangannya bagaimana bisa sampai jadi dosen di Raden Wijaya? Setelah lulus saya telah keluar dari Kertara Jasa tahun 2007 itu, saya akan keluar langsung kerja di Sumatera, saya di hutan. Waduh, di hutan. Di hutan. Wah, serem. Maksudnya gimana nih? Maksudnya Mas? di hutan itu jadi guru apa jadi apa? Bagaimana Mas itu? Di hutan, di sawit, terus di karet, terus di hutan. Artinya di hutan itu ya masih kayak pedalaman ya. Hutan gitu ya. Yang Alas nebangin gitu, pohon. semak belukar gitu. Oh, nebangin pohon. nebang pohon. Oh, babat alas ya istilahnya Babat alas, gitu ya. babat alas ya. Benar, babat alas seperti itu. Jadi saya waktu itu nggak berkeinginan untuk mengajar dan segala macam. Ya hanya saja dulu ketika saya menjadi kuli bangunan pada waktu itu, setiap kali saya ngaduk-aduk pasir itu dapat WA, dapat telepon dari alumni Kertara Jasa juga. Gimana? Wah, pokoknya seperti itu. Awalnya saya penak saja jawabnya. Saya nggak mau ngajar dan segala macam. Tapi Mas, itu loh banyak yang terjadi Mas. Di alumni kita juga banyak yang nggak mau ngajar, tapi akhirnya ya kayak Mas juga ujung-ujungnya. Terus kemudian gimana? Lanjut, Mas. Gimana terusan Mas? Dan pada waktu itu yang di Raden Wijaya ini masih masih Nusantara ya, berarti belum negeri pada waktu itu. Di tahun saya masuknya itu tahun 2009 itu belum negeri gitu. Oh, langsung berarti ngajarnya di langsung SAB. Langsung di STAB begitu. Di Raden Wijaya Nusantara gitu. Jadi belum gitu. Oh, siap. Ya, Pak Esti yang menjadi ketua juga. Oke. Sekarang mengampu mata kuliah. Mata kuliah apa Mas Gio? Ya. Saya riwayat hidup Buddha Gotama. Mantap. Dan dengar-dengar nih Mas Gio udah menyelesaikan pendidikan pasca sarjana ya, yang S2-nya ya. S2-nya ya, yang selamat. Ya. Bisa diceritakan bagaimana menempuh perjuangan kuliah S2 itu, bagaimana mungkin bisa memotivasi teman-teman yang lain mungkin begitu. Monggo. Saya itu kan orang sing kadang itu nyepelekke mengerti yang namanya tuntutan zaman. Itu kan, saya yang penting S1 bisa ngajar, bisa jadi dosen, ya udah saya
terus S1. Ketika regulasi ini ada regulasi baru dari pemerintah, nah baru saya bak-bakan dan itu. Makanya kita sebenarnya saya pernah di STAP, di beberapa STAP yang ada pasca sarjananya, tapi yang saya menjadi bisa lulus itu di Semaratungga saya. Oke, mantap, luar biasa ya. Jadi kuliah di sana juga perjuangan ya, Mas Gio ya? Ya perjuangan kuliah sambil bekerja. Jadi mungkin bagi sahabat Kepo Alumni, jadi tidak ada salahnya kita berjuang sambil kerja, mengambil kuliah lagi atau mungkin sekolah jurusan yang berbeda juga tidak masalah ya, begitu ya Mas Arya. Jadi poinnya itu jangan menyepelekan saja, itu aja Mas Gio ya. Betul. Oke, Mas Gio, saya pernah mendengar lagu Sahabat Dalam Dhamma. Menurut informasi yang saya dapat itu yang nyanyi itu Mas Gio. Ini bisa diceritakan nggak? Di latar belakangnya itu bagaimana sih kayak Mas gitu? Gio, spill dong sedikit. Ya, coba Mas Gio. Dong, masih ini nggak gitu? Nyanyiin dong coba Mas sedikit aja. Tadi sudah saya ceritakan ya. Dulu kan orang tidak ada gadget ya. Ngetik saja masih pakai yang pertama itu ya mesin ketik ya. Mesin ketik. Kemudian komputer. Itu kemudian kita masih menggunakan disket. Disket. Siap. Itu kalau ngetik gitu. Karena di kampus pada waktu itu cuma ada satu untuk sekretarisnya di sana gitu. Kemudian waktu itu kan jiwanya masih muda. Emang sekarang udah nggak muda lagi Mas Gio. Mau apa kan gitu. Kita butuh pelampiasan pada waktu itu. Siap. Dan membuat karya itu ya Mas Gio ya. Pelampiasannya buat karya. Karyanya Mas Tato itu loh, Mas Tato. Oh, Mas Tato. Penyuluh atau yang di Blitar itu ya penyuluh. Iya, jadi penyuluh kalau tidak salah. Nah itu, jadi kita bentuk sebuah grup dan dari mahasiswa STAB Kertarajasa namanya Arisa Orpagen. Bisa diulang Mas? Bisa apa namanya Mas? Marisa Orpagen apa? Arisa Orpagen. Itu artinya apa? Ya, arek sakit ora pati genah. Arek sakit ora pati genah. Oke, siap. Tapi luar biasa loh bisa menghasilkan karya. Tapi saya ada coba mungkin Mas Gio nyanyi sedikit deh. Mungkin yang bagian refnya atau apa tentang lagu ini tadi. Yang Sahabat Dalam Dhamma ya. Iya. Sebenarnya yang saya memang yang nyanyinya, tapi penciptanya ini yang punya narasi, artinya yang punya latar belakang. Itu jadi ada ceritanya, itu setiap lagu itu ada ceritanya gitu. Tapi saya akan mencoba untuk mengingat kembali lagu itu. Oke, siap. Okay. Monggo. Monggo. Sahabat Dalam Dhamma ya itu ya. Iya, Sahabat Dalam Dhamma. Refnya kan awalnya kan bila hati bicara seribu bunga bermekara dan cinta pun mengalir bagai harum dupa. Gitu ya. Iya, mantap. Okay. Bagus loh suaranya loh. Bagus, mantap loh. Iya. Runtuhkan tembok pembatas antara kita. Kepal tanganmu, pandanglah ke depan.
penuh pancaran meta singkirkan kilesa, lenyapkan segala dari ketakutan, sembuhkan dari luka amitkan. Wah. Yes, mantap, bagus, bagus Mas. Ya, Ya. yang perlu dipahami di sini tentang sebuah perjalanan seperti itu, ini pelampiasannya tadi. Pelampiasan. Sama sekali komunikasi juga, kalau telepon di wartel, baca buku ya di perpus atau beli buku di Gramedi atau di pasar loa gitu. Dan kita pada waktu itu memang butuh sebuah karya. Nah, Oke. istilahnya bagus sekali ya sebenarnya yang apa tadi disampaikan oleh Mas Gio bahwa ada keresahan intinya kan, berarti terus dituangkan dalam bentuk karya, dan itu mungkin bisa motivasi teman-teman mahasiswa yang masih aktif sekarang ya Pak, walaupun ya khususnya di STABK atau mungkin di siapapun yang nonton ya begitu. Para pendahulu alumni atau senior di STABK itu dengan kondisi yang seperti demikian, ya, mampu terbatas menghasilkan karya, masuk karya yang saya sendiri mendengar lagu itu, iya bagus loh, liriknya menurut mungkin saya bisa jadi hits di STABK Tarajasa itu menurut saya. Oh ya Mas Gio, misalkan nih ada teman-teman dari mahasiswa yang mau misalkan apa diajarin lah gitu. Diajarin atau mau belajar atau mungkin lagu ini diaransemen ulang, itu diperbolehkan atau bagaimana? Atau izinnya ke ini? Enggak apa-apa sih itu. Bayar dong royalti dong. Bayar royalti. Asik. Sama. Kalau latihan lo dulu itu urunan juga, kadang ya diberi, ada yang beri bantuan, kadang urunan gitu. Waktu itu 1 jam itu main musiknya ya. Nah sekarang di Kertajasa mungkin sudah komplit alat musiknya. Dulu itu kita di rental. Di Landung. Oh iya. Iya. Karena deketi terminal. Iya. Nah itu 1 jam 12.000 dulu. Tapi asik sih. Iya. Jadi dulu itu apakah dari mahasiswa sendiri yang inisiatif ataukah juga ada organisir dari ada mungkin BEM-nya, Mas Gio? Ya. Itu kan dari kelompok mahasiswa, beberapa orang mahasiswa yang mungkin galau gitu kalau sekarang itu. Masalah itu ya entah masalah perasaan ke cewek atau pada lampiasannya kan dia nulis kan. Itu Pak Tato dulu itu yang Pak Tato. Oke, siap. Jadi Pak Tato bagian nulis lirik lagu. Iya. Mas Gio bagian nyanyi dan mungkin sama main keyboard dulu itu. Wih, mantap. Tapi aransemennya di sana ya. Iya. Sekaligus komposer. Komposernya Mas Gio berarti. Bareng-bareng lah itu. Bareng-bareng. Oke. Itu kan merupakan pelampiasan, salah satunya ini mengenai cinta kan. Galau anak cinta. Berarti ya. Bisa tahu nih arahnya pertanyaan saya ya Mas Gio ya. Iya. Boleh diceritakan nggak perjalanan cinta Mas Gio di STABK? Wah. Inisial aja ya, nggak apa-apa. Untuk teman-teman alumni nih. Ya, teman-teman alumni kan nanti nostalgia kan mungkin nanti. Saya banyak yang mendengarkan juga. Saya susah untuk. Oke, baik. Berarti gini Mas Gio. Berarti pernah punya cinta pertama di STABK berarti ya? Pernah. Oh, pernah ya. Oke, baik. Gitu saja mungkin ya Mas Arya. Inisialnya boleh nggak? Inisial boleh? M? Oke, jangan sudah. Oke, baik. Oh ya Mas Gio, kalau nggak salah ya itu apa ya? Mars ya? Oh iya, Mars STAB itu Mas Gio yang membikin ya? Iya. Itu bisa diceritakan nggak? Awalnya tuh bagaimana? Terus mungkin makna yang tergantung. Kita kan harus nanya sama yang buat kan gitu kan. Maksudnya makna yang terkandung itu bagaimana? Terus sejarah awalnya bagaimana gitu? Monggo Mas. Ya, dulu di Kertajasa kan belum ada lagu-lagu Marsnya. Terus waktu itu saya pulang dari Malang,
saya pengen kok membuat sebuah lirik lagu untuk Mas STAB Kertara Jasa, yang saya dibantu oleh Pak Lik saya juga waktu itu untuk membuat lagunya. Ternyata lagunya kemudian saya sosialisasikan kepada teman-teman, apakah lagu ini bisa diterima waktu itu. Nah, akhirnya malah juga bisa menerima dan akhirnya bisa digunakan oleh kampus untuk menjadi lagu. Jadi kenapa? Karena dulu masih ini ya, kita belum mengerti tentang banyak media. Jadi kita masih lugu saja, misalkan pakai gitar gitu, cuma do rap langkahmu, satukan tekadmu, teruslah maju, capailah cita-citamu. Goyahkan. Itu tahun 2001 apa 2001 atau 2002 ya, saya lupa itu. Kemudian diaransemen sama Pak Karel yang almarhum. Ya, almarhum. Ya itu. Jadi kita itu butuh sebuah langkah yang jelas untuk menuju cita-cita. Gitu. Intinya seperti itu. Banyak hal yang kita harus berjuang untuk menuju apa yang kita inginkan dengan sebuah institusi yang ada pada saat itu. Dan saya waktu itu mereka Bapak Ibu dosen dan teman-teman semua itu bagi saya itu nyenengke gitu, karena mereka itu semuanya bersaudara gitu, nang hati itu bersaudara gitu. Pada waktu itu sehingga senangnya itu ketika kuliah itu timbul dan semangat termotivasi untuk membuat hal-hal yang lebih menyenangkan lagi. Menarik sekali ya. Wah, nilainya ternyata dalam banget deh dari Mas Kertara Jasa ini. Jadi ya itu tadi makna dari Mas STAB Kertara Jasa sendiri yang dan disampaikan oleh penciptanya. Penciptanya Mas Mugio, dan masih digaungkan sampai sekarang. Dan setiap wisuda masih digaungkan Mas Gio. Oh iya benar, iya, itu sama benar, ya Mas. itu memang yang adanya begitu ya. Ya begitulah. Ya ini Mas masih bisa digunakan karya itu, karena itu bukan hanya semata-mata dari karya saya, tapi ini adalah perjuangan kita bersama. Karya kalau tidak pernah didengungkan, tidak pernah dirasakan, dinikmati, ya karyanya nggak begitu bermanfaat. Dan ini masih dinikmati dan masih digaungkan sampai saat ini Mas Gio di STABK. Dan terukir dalam sejarah STABK ya. Yang sekarang ini harusnya karena sudah banyak media alat-alat yang bisa digunakan untuk berkarya, ya harusnya sekarang bisa menciptakan hal-hal yang lebih luar biasa sekali gitu. Siap. Ya, itu berarti harapannya Mas Gio ya. Itu masih lucu sekali, kita itu nyanyi saja ya masih suaranya tidak ada waktu. Oke, berikut yang terakhir saja ada Pak Karolus misalkan seperti itu. Awalnya itu nyanyi sendiri, cuma yo latihan bila hati kita kurang nggak tahu sama sekali. Nah sekarang kan sudah lewat YouTube, lewat media lain. Ya intinya banyak lah yang banyak sumber yang bisa dapat kita gunakan untuk menciptakan sebuah karya. Oke Mas, saya mau tanya nih kan, Mas. Mas Gio kan sudah melewati berbagai halangan, rintangan, zaman ibaratnya perkembangan teknologi informasi. Bagaimana di mata Mas Gio itu antara mahasiswa STAB yang dulu
dan mahasiswa STAB yang sekarang secara garis besarnya, Mas? Iya, sebenarnya Bagaimana perbedaannya maksudnya? Apa perbedaannya dan apa yang harus dikembangkan gitu, Mas Gio? sebenarnya ini kan masalah waktu dan generasi saja. Generasi yang dulu itu kan ya apa adanya, dalam arti itu dalam dunia digitalnya waktu itu kan belum begitu meluas seperti sekarang, sehingga kita mesti akan selalu menggunakan apa namanya usahanya itu yang harus tenanan gitu, karena itu memang sangat sulit gitu, apalagi kita berbicara tentang internet itu sendiri hanya di tempat-tempat tertentu. Mungkin pada waktu itu adalah keterbatasan dari kami. Nah, sehingga apa? Sehingga kita berkecenderung untuk bisa berkumpul, bisa mendiskusikan sesuatu, bisa merasakan saling menatap antara yang satu dengan yang. Nah, jadi tantangan pada waktu itu kan ini kan masalah zaman saja. Dan sekarang ini kan sekarang ini sudah berbagai macam media yang ada untuk pembelajaran. Kemudian juga hal-hal yang harus kita tanamkan misalkan kepada mahasiswa itu, intinya adalah mahasiswa itu supaya bisa. Nah, ini proses untuk menjadi bisa ini yang sulit. Ini terlepas apa yang kita inginkan ya. Misalkan ya lain dulu lain sekarang. Programnya dulu dengan program sekarang juga beda. Itu menyesuaikan saja. Kalau saya dulu itu misalkan kok dengan berpakaian biasa seperti ini, ya mungkin saya harus bergerak di dalam bidang-bidang tertentu yang kadang itu saya bebas gitu kan, seperti itu. Tapi misalkan sekarang sudah berbeda karena ada sebuah pendidikan misalkan yang dengan harus menggunakan jubahnya, maka di situ ya kita karyanya tetap harus lewat jalur-jalur yang tidak menyimpang dari program yang telah disepakati, yang pada dasarnya intinya sama. Kita itu entah yang kita berpakaian yang pada umumnya atau menggunakan jubah, yang penting kita berkarya di situ. Gitu. Karyanya itu yang harus kita tunjukkan biar karya kita itu bisa dinikmati oleh orang lain sehingga bermanfaat. Nah, disitulah merasa bahagianya kita. Ini masalah zaman saja, Mas. Jadi masalah zaman saja. Kita bisa menerapkan itu pada saat ini kita sendiri gitu. Mau bikinnya seperti apa? Kalau kita bikin seperti dulu nanti kita ya ketinggalan juga. Kalau kita terlalu mengandalkan yang sekarang, kita akan bisa melupakan sebuah sejarah atau bisa melupakan sebuah hal-hal yang menjadi prinsip di dalam diri. Oke, yes. Luar biasa. Pada dasarnya sama. Hanya kita harus memulai karya itu. Intinya harus berkarya, Mas Arya. Jadi itu masalah zaman dan setiap orang pasti akan menghadapi zamannya masing-masing. Ya, tantangannya hanya berbeda. saja spirit itu yang harus dijaga ya. Ide kreatif itu yang harus terus dimunculkan di sepanjang zaman kita ya, Mas Yo. Langkah yang teguh menggapai cita-cita ya, Mas Yo. Wah, mantap ini. Iya. Saya jadi slogan kita ini. Mas Gio kan maksudnya apa ya? Berkecimpung dalam dunia seni itu banyak ya. Maksudnya seni kayak suara yang tadi menciptakan nyanyi kayak gitu. Terus kemudian saya pernah dengar juga katanya Mas Gio ini pandai dalam seni membaca kitab Dhammapada ya. Ya benar ya Mas Gio ya. Bisa diceritakan ini. Itu belajar dari mana? Apa belajar sendiri? Apa bagaimana begitu? Monggo. Saya dulu di sekolah minggu di wihara saya, ketika sekolah minggu itu pasti ada pelajaran yang namanya Dhammapada. Pelatihan Dhammapada itu mesti ada. Jadi sangat
logis sekali ketika saya SMP itu udah belajar itu. Jadi ketika saya itu masuk kuliah itu saya sudah bisa Dhammapada gitu. Oh ya, Dhammapada kalau nggak salah itu ada 3 ini ya cara bacanya ya. Iya, ya Magadha, Sarabhanya sama Samyoga apa ya? Ya. Ya Samyoga. Karena gini Mas, Sedikit ya. bukan sekarang. hanya baca parita sih. Baca Dhammapada maksudnya dibaca parita. Kadang di umat kita itu masih belum bisa membedakan Mana Magadha, mana ini. jenis. Nah, ini jenis-jenis kayak apa gini sih ya. namanya itu kalau di Cara baca ya. cara baca membacanya. kayak gitu. Mungkin bisa sekarang bisa dicontohkan jenis Magadha, jenis Sarabhanya, Samyoga. Singkat aja deh. Ya, singkat aja. Singkat aja, Mas Gio. Ini kalau ini kan masalah tradisi ya. Okay. Tradisi Sarabhanya, tradisi Samyoga ataupun tradisi Sarabhanya. Ini masalah tradisi pada waktu itu. Kalau Samyoga itu tidak lagi karena Samyoga itu seperti pada sebuah combine kan itu Samyoga. Jadi kombinasi. Makanya bacanya kalau satu orang biasanya itu sulit. Oh sulit, baik siap. Kalau kita misalkan seperti itu, karena nggak putus baca. Beda lagi dengan Sarabhanya. Kalau Sarabhanya itu referensi untuk Sarabhanya itu sebenarnya sangat sedikit sekali, karena hanya dibicarakan pada waktu itu pembacaan mengulang kembali suta dengan mendayu-dayu. Berbeda dengan tradisi yang dari Magadha itu memang punya tradisi sendiri di dalam melantunkan sebuah logat dari bahasa. Nah, contoh misalkan bagaimana kita akan membedakan, mempraktekkan di mana ada cara baca Magadha ataupun Sarabhanya. Ini contohnya seperti ini. Ini yang saya contohkan yang Magadha dulu ya. Oke, siap. Mano Upang Dhamma Dhamma Mano Set Mano Maya. Ini logat dari Magadha. Oke. Saya akan melantunkan dengan Sarabhanya. Dan ini bisa dibantah juga nggak masalah karena bisa dibantah. Ini Mano Upang Dhamma Mano Set Mano Maya. Kira-kira seperti itu. Luar biasa. Itu yang tadi ya? Iya. Magadha Magadha sama Sarabhanya. Yang Samyoga bagaimana? Samyoga harus berkelompok itu. Harus berkelompok. Iya. Jadi artinya ini biasanya kita kalau membaca misalnya yang biasa dibaca entah parita, entah yang Dhammapada. Kalau Dhammapada kan sekarang kalau lomba kan seni baca, gitu kan. Jadi kita harus menggunakan mana salah satunya. Demikian juga dengan parita. Sebenarnya itu menyesuaikan dengan parita apa yang dibacakan. Kan ada yang tiba-tiba misalkan Aradhana Dewata kan. Iya, siap. Kayak Buddha Jaya Manggala itu misalnya itu Samyoga. Biasanya dilantunkan cara Samyoga itu nggak putus. Iya, luar biasa sekali. Samyoga itu nggak putus-putus ya? Iya, makanya kan kalau sendiri kan harus ini kan. Berarti satu tarian nafas ya? Nah, satu tarian nafas. Wah, itu pernah saya praktek dulu. Aduh. Harus memang benar-benar dilatih begitu. Okay. Kalau yang Sarabhanya itu kayak mirip orang atau umat Hindu yang baca Trisandhya gitu Mas ya.
Sepertinya mirip gitu. Yang Om berbuah swaha Ya. gitu. Yang setiap pagi atau malam begitu, sepertinya gitu. Mirip-mirip dikit gitu. Ya ada bahasa yang sederhananya itu seolah-olah itu ada yang dilakukan gitu. Iya, Padahal iya, itu benar-benar. Betul sekali. Karena Oke. beberapa saya pernah mendengar juga ada yang parita yang agak di alun begitu ya. Iya. Oke, mungkin yang terakhir ya untuk Mas Gio ya, karena juga Mas Gio jadwalnya sangat padat begitu. Yang terakhir Mas Gio, harapan untuk kedepannya STABK itu seperti apa? Mungkin dari Mas Gio selaku alumni yang angkatan pertama ya, untuk ke depan generasi mungkin kebaikan dari STABK untuk pengurus, mungkin dari kemudian untuk adik-adik apa tingkatnya, bagaimana harapannya? Monggo. ya oke. Baik. Jadi hal yang sangat penting itu untuk menjawab semua itu adalah kita itu bisa untuk memenuhi kebutuhan tentang intelektual kita, tentang spiritual kita, kemudian untuk bermanfaatnya kita. Jadi apapun yang dilakukan, program apa itu yang harus dilaksanakan di kampus itu ya memang harus tuntas. Dalam arti tuntas di sini hasilnya memang harus, dan hasilnya itu lebih cenderung karena itu sebuah institusi, maka hasilnya itu yang kebermanfaatan itu yang bisa dirasakan oleh banyak, seperti itu. Dan berikutnya kita memang harus menjaga yang namanya dari segi spiritual tertentu untuk bisa menciri khaskan terhadap sebuah kampus itu harus menjaga itu dengan program Samanera ataupun yang lain. Memang harus untuk menciri khaskan dari sebuah perguruan seperti itu. Nah terus berikutnya kita sebagai saya misalkan sebagai alumni tetap berharap STAB juga bertahan, bisa berkembang. Tapi bisa bertahan dan berkembang itu tidak lepas dari namanya kerjasama. Kerjasama semua pihak ini sangat penting. Kenapa bisa begitu? Karena zaman ini sekarang itu beda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu itu dengan organisasinya saja, ayo kita kerja bakti, berangkat kerja bakti. Sekarang itu kita menghadapi masalah, ayo kerja bakti, waduh saya ada acara, waduh saya ada ini. Ini ada masalah-masalah tersendiri. Perlu kita pahami. Makanya kerjasama itu penting. Jangan merasa bahwa diri kita yang punya sebuah kewenangan sendiri, tapi mengabaikan tentang kepentingan. Dan memang harus fokus. Harus fokus Oke, ya Mas harus Gio. fokus. Satu lagi Mas Gio, mungkin ada pesan nih untuk teman-teman alumni ya, mungkin silahkan monggo, saya open. Mas Gio mau tunjukkan ke alumni yang mana, siapa, monggo. Silahkan. Saya ke semua alumni saja karena mereka semua bagi saya adalah saudara-saudara saya. Mereka juga kadang memberikan inspirasi bagi saya untuk kadang harus bertahan menjadi seorang dosen, menjadi seorang guru ataupun bekerja, karena saya benar terasa sekali ketika dulu itu saya nggak mau yang namanya mengajar itu. Saya mendingan ya mau di hutan atau di sawah. Nah tapi karena teman-teman semua selalu memberikan motivasi, ya akhirnya saya jadi dosen. Walaupun dosen saya nggak negeri walaupun. Tapi bagi teman-teman semua para alumni tetap harus saling peduli antara yang satu dengan yang lainnya. Ini sangat penting. Kita jangan, saya katakan, kita jangan merasa kita sudah nyaman, kita nggak butuh peduli, perhatikan. Tapi yang dari Perkasa bagus kok, saling peduli segala macam menurut saya. Oke, siap. Oke, terima kasih Mas Oke, Gio. terima kasih Mas Gio. Selamat sudah sharing dengan kami pengalaman pribadi, pendidikan, dan pandangan masa depan, baik itu di STAB ataupun untuk umat Buddha.
di Indonesia khususnya. Ya, selamat bekerja Mas Gio di STAB Raden Wijaya. Semoga di sana juga tetap berkarya ya. Berkontribusi Tetap untuk berkarya. institusinya Iya. dan berkarya seperti apa yang dilakukan di STAB Kertarajasa pada waktu atau sebagai mahasiswa. Gitu. Kita tunggu karyanya. Kita tunggu karyanya Terutama Mas Gio, lagu-lagunya. lagu-lagunya apa mungkin membuat album lagi gitu. Betul. Kan nanti. Iya. Oke, baik, mungkin cukup ya. Oke. Oke. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Salam Dhamma dari kami. Namo Buddhaya. Budaya.